Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan masih tetap semangat belajar. Hari ini kita belajar materi IPA Biologi tentang materi asam dan basa. Manfaat dari pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menentukan bahan atau zat dalam kehidupan sehari-hari, mana zat atau bahan tersebut yang bersifat asam atau bahan tersebut bersifat basa. Yang pertama kita pelajari adalah asam. Apa saja ciri-ciri larutan yang bersifat asam? Yang pertama adalah pastinya berasa asam. Yang kedua, menghasilkan ion H+ atau disebut juga hidrogen. Ya. Kemudian yang ketiga, bersifat korosif. Korosif itu menyebabkan besi berkarat sehingga dapat merusak logam. Ya. Kemudian yang keempat, dapat memerahkan kertas lakmus. Yang kelima, mempunyai pH. pH itu derajat keasaman. Ya, rentangnya dari 1 sampai 14. Ya, kalau asam berarti dia nilainya kurang dari 7. Yang terakhir, mempunyai rumus senyawa yang diawali dengan huruf H. Ya, jadi nanti rumus senyawanya depannya huruf H, nah atau hidrogen, tapi sering kita membacanya adalah dengan kata asam. Selanjutnya adalah contoh zat atau bahan yang bersifat asam sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama misalkan ada cuka. Ya, cuka mungkin kalian pernah melihatnya. Kemudian ada tomat, ya, ada air aki, kemudian apel, ya, jeruk, ya, air keringat. Ya, jadi air keringat kalian itu sifatnya asam. Ya, kemudian ada anggur. Ya, di sini contoh yang lain adalah yogurt. Nah, selanjutnya kita belajar tentang contoh senyawa yang bersifat asam. Tadi disebutkan di ciri-ciri diawali dengan huruf H, ya, yang dibaca adalah asam. Jadi depannya huruf H, berarti senyawa tersebut bersifat asam. Contoh di sini ada HCl. H-nya itu adalah asam. Ya, asam. Nah, Cl-nya itu adalah klorida. Ya, jadi dibaca asam klorida. Kemudian di sini ada juga H. H itu tadi asam. Ya, asam. Ya, Cn-nya itu sianida. Ya, jadi HCN itu asam sianida. Nah, ini juga sama. H itu tadi dibaca asam, kemudian NO3 dibaca itu nitrat. Jadi HNO3 itu asam nitrat. Nah, kemudian ada HSO4. H-nya ingat tadi asam, ya, asam. Kemudian SO4-nya itu adalah sulfat. Jadi dibaca asam sulfat. Nah, kecuali di sini CH3COOH itu nama senyawa dari asam cuka. Nah, sekarang lanjut materi uji lakmus menentukan larutan bersifat asam. Nah, kalian dilihat, Ibu ingatkan kembali pada ciri-ciri asam, kita menyebutkan bahwa kertas lakmusnya nanti berubah menjadi warna merah atau memerahkan kertas lakmus. Nah, di sini kalian perhatikan lakmus nanti ada dua, yang berwarna merah atau
lakmus merah dan yang berwarna biru atau lakmus biru. Ya, kemudian dua-duanya ini nanti dicelupkan ke larutan yang bersifat asam, misalkan dimasukkan ke dalam larutan cuka. Nah, kalian perhatikan perubahan warna lakmusnya. Nah, lakmus merah ya akan tetap berwarna merah setelah dicelupkan ke larutan yang bersifat asam, sedangkan lakmus birunya, kalian lihat, lakmus birunya itu setelah dicelupkan ternyata berubah menjadi warna merah. Nah, ini dua-duanya menjadi warna merah. Nah, ini disebutkan tadi memerahkan kertas lakmus, berarti larutan tersebut bersifat asam. Selanjutnya kita pelajari ciri-ciri zat yang bersifat basa. Yang pertama, basa berasa pahit. Jadi nanti berbeda ya, kalau asam rasanya asam, kalau basa rasanya pahit. Yang kedua, menghasilkan ion OH. Nanti yang dibaca hidroksida. Kalau asam menghasilkan ion hidrogen. Yang ketiga, tidak korosif. Jadi basa tidak menyebabkan perkaratan pada besi. Yang keempat, membirukan kertas lakmus. Jadi kedua kertas lakmus nanti warnanya berubah menjadi biru. Kalau asam memerahkan kertas lakmus. Kemudian yang kelima, pH-nya lebih dari 7. Jadi 8, 9, sampai 14 itu pH dari larutan yang bersifat basa. Yang terakhir, mempunyai rumus yang diakhiri, bukan diawali ya, diakhiri huruf OH. Nanti yang dibaca dengan kata hidroksida. Itu ciri-ciri dari larutan yang bersifat basa. Contoh zat atau bahan yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah deodoran. Kemudian ada sabun, ya, ada pembersih lantai, ya, ini adalah air kapur, ya, dan obat mah, ya, sabun, ya, kemudian semua jenis pemutih pakaian, ya, termasuk pupuk, ya, jenis pupuk tanaman, sampo, ya, dan pasta gigi. Ini adalah contoh zat atau bahan yang bersifat basa. Contoh senyawa yang mengandung basa, contohnya adalah magnesium hidroksida. Tadi disebutkan di ciri-ciri bahwa basa itu diakhiri dengan huruf OH yang dibaca hidroksida. Ya, jadi Mg itu adalah magnesium, ya, diakhiri dengan huruf OH itu hidroksida, jadi dibaca magnesium hidroksida. Itu dari golongan obat mah. Ya, jadi obat mah nanti rumus senyawanya adalah MgOH2 atau magnesium hidroksida. Kemudian yang kedua adalah NaOH. Na itu dari kata natrium. Ya, OH itu adalah hidroksida. Berarti natrium, ya, natrium hidroksida. Ya, ini digunakan untuk bahan sabun. Ya, semua jenis bahan sabun dan pembersih. Yang ketiga adalah aluminium hidroksida. Al itu aluminium, OH hidroksida, berarti aluminium hidroksida. Ya, ini biasa digunakan sebagai deodoran. Ya, itu dari aluminium hidroksida. Yang keempat adalah amonia. Ya, khusus amonia tidak diakhiri huruf OH. Ya, ini digunakan sebagai
bahan pemutih. Selanjutnya kita akan mempelajari uji lakmus menentukan larutan bersifat basa. Ya, contoh kertas lakmus ini tadi yang berwarna merah dan biru dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Misalkan air sabun. Ya, air sabun kalian siapkan. Kemudian kedua kertas lakmus merah dan biru kalian masukkan ke larutan sabun tersebut. Nah, kalian lihat ini perbedaannya. Ya, yang merah yang tadinya merah ternyata lakmusnya berubah menjadi warna biru. Ya, kalau biru akan menjadi tetap biru. Ya, yang warna merahnya berubah menjadi biru. Berarti larutan ini bersifat basa. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Ibu rangkum kembali. Tadi kita belajar tentang ciri-ciri zat yang bersifat asam dan basa. Ya, terima kasih. Selanjutnya kalian mengerjakan soal yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.